Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat YouTube, sahabat RPKM yang setia mengikuti program RPKM. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini kembali bersama-sama akan menikmati renungan dan pengajaran Kataros Ministry dalam program Anda bertanya, RPKM menjawab. Anda bertanya, RPKM menjawab. Sebelumnya kita berdoa supaya mohon pimpinan Tuhan menyertai kita, membuat kita mengerti, memahami akan kebenaran firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kembali kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman. Buka hati dan pikiran kami, ya Roh Kudus, tuntun kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, siap menerima, menaatinya, menjadi bagian dari kehidupan kami, bahkan juga menjadi kesaksian bagi orang lain. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Biar semua sahabat YouTube, sahabat RPKM, Facebook yang mendengarkan firman ini, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, topik renungan pengajaran Kataros Ministry dalam kesempatan yang berbahagia ini, bisakah orang Kristen dirasuk setan? Bisakah orang Kristen dirasuk setan? Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang sering dari jemaat, dari juga bahkan dari kalangan ya mahasiswa. Ya, jadi apakah seorang yang sudah lahir baru atau seorang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat bisa dirasuk setan? Sekali lagi, apakah seorang yang sudah lahir baru atau seorang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat bisa dirasuk setan? Memang ada beberapa pendapat atau pandangan bahwa orang Kristen itu bisa dirasuk oleh setan. Ada pula yang mengatakan orang Kristen bisa dirasuk setan, tetapi yang dirasuk hanya tubuhnya saja. Ada juga yang berpendapat bahwa orang Kristen tidak mungkin bisa dirasuk setan. Nah, kalau saya sendiri setuju dengan yang ketiga. Ya, saya lebih setuju mengapa orang yang benar-benar telah lahir baru. Orang yang telah benar-benar lahir baru dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang disebut orang Kristen sejati, tidak dapat dirasuk oleh setan. Jadi orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, maka disebut Kristen yang sejati tidak dapat dirasuk oleh setan. Alasannya apa? Alasannya sangat sederhana, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Seorang yang sudah benar-benar dilahirkan oleh Roh Kudus, Roh Kudus berada dalam hatinya dan tinggal untuk selamanya. Kalau bahasa Yunaninya itu ya disebut dengan meno, tinggal, meno, tinggal untuk selamanya. Jadi ketika orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka Roh Kudus tinggal dan diam dalam hatinya, dalam kehidupannya untuk selama-lamanya. Jadi dia bukan tamu yang keluar masuk, tinggal untuk selamanya. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ketika Roh kebenaran itu datang, bagi siapa yang percaya kepadanya, maka Roh Kudus berdiam. Kata diam itu meno, diam untuk selama-lamanya. Nah, sekarang kasih Tuhan, jika Roh Kudus berada di dalam hatinya, bagaimana roh iblis bisa masuk dan tinggal di sana? Bagaimana pula setan bisa bertahan di hadapan Roh Kudus? Jadi lagi, bagaimana setan bisa bertahan di hadapan Roh Kudus? Yohanes memberitahukan bahwa roh yang ada di dalam diri umat Kristen, lagi bahwa roh yang ada
di dalam diri umat Kristen lebih besar daripada roh atau setan yang ada di dunia ini. Nah, 1 Yohanes 4:4b mengatakan demikian, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Jadi roh yang ada dalam kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar dari roh apapun, termasuk roh setan. Haleluya. Sebenarnya orang yang belum Kristen pun walaupun bisa, tetapi tidak sembarangan dirasuk oleh setan. Jika tidak, akan banyak orang yang dirasuk setan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, misalkan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus pun, ya semuanya dirasuk oleh setan. Sembarangan. Manusia yang diciptakan berdasarkan peta dan teladan Allah, meskipun telah jatuh dalam dosa, tetapi masih ada daya untuk bertahan, untuk tidak dirasuk setan. Tetapi tidak demikian apabila daya tahannya bobol, daya tahannya tidak kuat. Kapan daya tahan manusia bisa bobol atau tidak kuat? Yaitu apabila yang bersangkutan, apabila orang tersebut memberi peluang atau dengan sengaja mengundang masuk dalam kehidupannya, menguasai kehidupannya. Misalnya bertapa di gunung kidul, bertapa di pinggir pantai atau di tempat-tempat tertentu untuk ya meminta kekuatan, kekebalan tubuh, ya itu tentu setan bisa berkatnya, tetapi tujuannya adalah untuk merusak. Nah, kalau buka peluang-peluang seperti ini, misalnya kita datang ke dukun, ya, karena putus pacar, cari dukun, karena suami mungkin atau istri tidak bertobat, datangin dukun, meramal masa depan. Nah, ini semua strategi dan triknya setan. Kalau kita membuka peluang, maka kemungkinan besar bisa dirasuk. Jadi katakan kasih Tuhan, yang dimaksud dengan memberi peluang adalah berhubungan dengan kuasa kegelapan. Yang lagi berhubungan dengan kuasa kegelapan melalui dukun, sihir, ramal, dan sebagainya. Jadi setan bisa juga merasuk mereka yang di dalam kondisi labil atau tanpa sadar. Luapan emosi yang menggebu-gebu, amarah yang menggebu-gebu, sehingga rasionya tidak bisa berfungsi. Terima kasih Tuhan. Itu merupakan peluang yang empuk bagi setan untuk merasuknya. Nah, ini kalau orang bermain-main dengan setan, karena itu jangan bermain-main dengan setan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bagi orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, meninggalkan kehidupan yang lama, memiliki persekutuan yang harmonis dengan Tuhan, cinta dengan firman Tuhan, setia berdoa setiap hari, melayani Tuhan, itu musuhnya setan. Dan tidak akan pernah dirasuk oleh setan. Tahu? Anggap iya, dirasuk itu berarti dikuasai, dikendalikan. Jadi sangat tidak mungkin orang yang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu dirasuk oleh setan. Mengapa? Setan itu takut kepada roh Allah yang diam dalam diri kita. Makanya ketika kita melihat orang lain ya, kerasukan setan, mari sediakan waktu kita dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa yang ada pada kita yang telah dikaruniakan, kita membantunya, menolongnya, mengusirnya di dalam nama kuasa Yesus Kristus. Jadi jangan takut kepada setan. Jangan takut kepada roh jahat. Jangan takut kepada iblis. Jangan takut kepada si polis. Tapi biarlah kita ditakuti oleh setan, ditakuti oleh iblis.
Pasti kita menang karena ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup di dalam renungan ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ambil dari 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8, bagaimana supaya kita menang atas kuasa setan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan kelilingmu sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ingat, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa iblis itu selalu mencari mangsanya. Mencari siapa orang yang akan ditelannya, dikuasainya. Lalu bagaimana kita harus melakukan supaya kita menang atas iblis? Yaitu lawan dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Dengan iman yang teguh. Percayalah, jika kita melawannya dengan iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, kita pasti menang. Dan kemenangan itu adalah milik kita, bahkan lebih daripada kemenangan. Gunakan senjata Allah, yaitu kuasa Allah sendiri, firman yang hidup itu. Puji Tuhan, haleluya. Kiranya renungan yang singkat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Silakan di like, direspon, dan jangan lupa di subscribe. Supaya menjadi berkat lebih banyak lagi umat Kristen yang lainnya. Saya Pendeta 12 Putar mengucapkan selamat beraktivitas dan selamat berkarya untuk hormat kemuliaan bagi Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.